Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mau menjelaskan rantai marketing dengan judul pemilihan penggunaan iklan atau tidak dalam promosi produk perusahaan. Next. Mata kuliah Penelitian Operasional 2. Next. Dengan dosen pengampu kita, Ibu Eni Aryani. Kelompok 8, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dengan nama kelompok, saya sendiri sebagai ketua, Agenanda Bismaya Jasa dengan NPM 2103 2010 210. Kemudian saya, Farhan Alfa Solihin dengan NPM 2103 2010 194. Berikutnya saya, Fitri Nugroho, NPM 210 320 10176. Kemudian saya, Farhanisa Aulia dengan NPM 21032 010 156. Baik, selanjutnya pembahasan soal Markov chain. Perusahaan maju terus akan memasarkan produk baru, di mana kejadian pertama menunjukkan kesuksesan sedangkan kejadian kedua menunjukkan kegagalan. Perusahaan tersebut harus memutuskan untuk menggunakan iklan atau tidak menggunakan iklan dalam mempromosikan produk yang dijual. Matriks B1 dan B2 merupakan probabilitas menggunakan iklan atau tidak selama satu semester. Sedangkan hasil yang diperoleh ditunjukkan oleh matriks R1 dan R2. Pada matriks B1, bernilai 0,7, 0,3, 0,8, 0,2. Pada matriks B2, bernilai 0,9, 0,1, 0,6, 0,4. Pada matriks L1, bernilai 50, 27, 38, 21. Pada matriks L2, bernilai 30, 20, 11, 25. Tentukan keputusan optimal yang harus diambil oleh perusahaan tersebut untuk 3 periode mendatang. Jawab untuk perhitungan V1 pangkat 1 sama dengan 0,7 kali 50 ditambah 0,3 kali 27 sama dengan 43,1. V2 pangkat 1 sama dengan 0,8 kali 38 ditambah 0,2 kali 21 sama dengan 34,6. Untuk V1 pangkat 2 sama dengan 0,9 kali 30 ditambah 0,1 kali 11 sama dengan 28,1. V2 pangkat 2 sama dengan 0,6 kali 20 ditambah 0,4 kali 25 sama dengan 22, atau selengkapnya K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 diperoleh. V1 pangkat 1 yaitu 43,1, V2 pangkat 1 yaitu 34,6, V1 pangkat 2 yaitu 28,1, dan V2 pangkat 2 yaitu 22. Kemudian di sini kita masuk ke penyelesaian untuk step 3. Di sini kita mencari pemecahan optimal. Yang pertama di sini ada nilai VIK. Untuk K sama dengan 1, untuk I1 yaitu sebesar 43,1, kemudian untuk K1 dengan I2 yaitu sebesar 34,6, kemudian di sini ada K2 untuk I1 sebesar 28,1 dan K2 untuk I2 sebesar 22. Kemudian di sini pemecahan optimalnya kita cari nilai yang paling besar antara K1 dengan K2. Di sini untuk nilai I1 yang paling besar adalah 43,1 dan untuk I2 yaitu sebesar 34,6 dengan K-nya sama dengan 1 karena di sini yang paling besar ada di nilai K1. Kemudian kita masuk ke step 2. Di step 2 ini kita menambahkan nilai V ditambah dengan PI1K dikali dengan F31 ditambah dengan PI2K dikali dengan F32.
Untuk I1 dengan K1 yaitu sebesar 43,1 ditambah 0,7 dikali 43,1, kemudian ditambah dengan 0,3 dikali 34,6 yang menghasilkan nilai sebesar 83,5. Kemudian untuk I1 dengan K2, di sini VIK-nya itu sama VI-nya sebesar 28,1 ditambah dengan 0,9 dikali 43,1, kemudian ditambah dengan 0,1 dikali 34,6 yang menghasilkan nilai 70,25. Kemudian di sini untuk nilai untuk I2 dengan K1, VIK-nya itu sebesar 34,6 ditambah dengan 0,8 dikali 43,1. Kemudian ditambah dengan 0,2 dikali 34,6. Sehingga hasilnya menjadi sebesar 103,88. Kemudian untuk I2 dengan K2, VIK-nya sebesar 22 ditambah dengan 0,6 dikali 43,1, kemudian ditambah dengan hasil kali dari 0,4 dikali 34,6 yang menghasilkan nilai sebesar 61,7. Di sini ada pemecahan optimalnya. Kita cari nilai yang paling besar untuk nilai I1. Yang paling besar adalah nilai di K1 sebesar 83,55. Kemudian untuk nilai yang paling besar di nilai I2, yaitu yang paling besar adalah di K1 dengan 103,88. Di sini yang paling besar ada di nilai K1. Kemudian untuk step selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk bagian step satunya, yaitu di mana dengan perhitungannya yaitu VI K ditambah PI 1K dikali F21 ditambah PI 2K dikali F22. Untuk perhitungan I1 dengan K1-nya yaitu 43,1 ditambah 0,7 kali 83,55 ditambah 0,3 dikali 103,88, di mana dengan hasil perhitungannya yaitu 132,75. Dan untuk bagian I1 dengan K2-nya yaitu dengan perhitungan 28,1 ditambah 0,9 kali 83,55 ditambah 0,1 kali 103,88 dengan dapatkan hasil perhitungannya yaitu 113,65. Untuk bagian I2 K1-nya yaitu dengan perhitungan 34,6 ditambah 0,8 dikali 83,55 ditambah 0,2 dikali 103,88 dengan didapatkan hasil dari perhitungan yaitu 122,2. Untuk bagian I2 dengan K2-nya yaitu 22 ditambah 0,6 dikali 83,55 ditambah 0,4 dikali 103,88 dengan didapatkan hasil dari perhitungan yaitu 113,68. Untuk pembacaan optimal ini diambil dari hasil terbesarnya yaitu untuk F1I bagian I1 ini untuk nilai terbesarnya itu berada pada K1 yaitu dengan hasil 132,75, dan untuk bagian I2-nya terdapat pada bagian K1 dengan nilai 122,2. Dan berikutnya yaitu bagian kesimpulan. Dan kesimpulan dari hasil perhitungan seluruhan ini dapatkan kesimpulan perusahaan maju terus baik dalam keadaan kesuksesan maupun kegagalan untuk 3 periode yang akan datang. Baiknya mempromosikan produk menggunakan iklan agar didapatkan total pendapatan untuk ketiga periode sebesar 132,75 jika dalam kondisi kesuksesan dan sebesar 122,22 jika dalam kondisi kegagalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.